Assalamualaikum sahabat Al-Azhar semuanya. Bagaimana kabar sahabat hari ini? Semoga semuanya baik-baik ya. Hari ini nih kita jumpa lagi di acara Cafe Break. Namun hari ini kita khusus sekali ngobras. Ngobras itu apa sih? Ngobrol asik. Nah, dengan kali ini hostnya saya sendiri yaitu Novi. Nah, untuk hari ini ngobrol asik kita kedatangan tamu nih. Siapa nih kira-kira? Tadeng. Siapa nih? Perempuan berkerudung merah ini. Kita sama loh kerudungnya loh ya. Kita sama ya. Ini dalam rangka apa nih? Dalam rangka ya kan sebentar lagi 17 Agustus Oh Ibu. iya. Oh ya, langsung ini dengan Ibu Rida Ridianti. Nah, kira-kira kalau kedatangan Ibu Rida, kira-kira kita mau ngobrol asik apa sih? Kira-kira apa Bu Rida yang mau diobrolin nih yang asik-asik? Yang asik-asik ya? Gimana kalau ngobrolin makanan? Gak nyambung. Itu saya sekali. Oh iya, sama dong. Iya. Iya. Kita hari ini akan ngobrolin tentang ASEAN. ASEAN? Ada yang tahu nggak sih ASEAN itu apa? Ada yang tahu ASEAN? Masa hari gini nggak tahu ASEAN sih? Tahu, sebenarnya tahu. Cuma Novi sendiri. Kita kayaknya harus lebih dalam lagi nih ngobrolin tentang ASEAN. Oke. Bu Novi sendiri tahu nggak ASEAN itu apa? ASEAN tahu sih. Apa ayo? Pokoknya intinya tuh di dalamnya tuh ada beberapa negara ya. Terus di dalamnya tuh kayak ada perjanjian khusus ya. Terus perjanjian itu ya menyangkut kemakmuran mungkin di negara-negara yang sudah mengadakan perjanjian itu. Gini, jadi kita akan ngobrolin bener lah, kita anggap aja bener lah ya. Oke. Jadi sebelum kita ngobrolin tentang ASEAN lebih jauh, ini kan ceritanya IPS ya, ceritanya IPS ya. Jadi kalau sebelum kita belajar IPS, itu yang pertama kita harus tahu dulu tujuannya kita belajar IPS itu apa, yaitu untuk menjadi warga negara yang baik. Keren banget kan? Paling tidak kita harus tahu dulu nih ya negara. Iya, dan juga yang kedua, belajar IPS itu kita belajar tentang letak. Tuh, letak. Udah di bayangan saya tuh kalau letak tuh udah langsung apa? Google Map. Google Map, peta, lokasi. Itu udah di bayangan saya udah seperti itu. Iya. Jadi gini, ketika kita nggak tahu letak, maka kita akan susah kalau mau belajar tentang negara-negara gitu ya. Soalnya kita nanti gerambiang Singapura ada di mana, kita bingung gitu. Jadi kalau di peta itu kan Singapura dekat sekali ya Bu Rida. Iya, ini di sini kita ada globe nih. Nah, ini apa, kita harus tahu dulu nih letak. Nah, seperti yang tadi Bu Novi bilang, kita belajar ASEAN. ASEAN itu letaknya di Asia Tenggara. Nah, benua Asia itu di sini ya. Oh ya. Mbak kameramen, tolong dong ini di zoom apa gimana gitu, jangan duduk-duduk aja. Nih Asia Tenggara nih, di sini nih ada Indonesia ya dan tetangga. Nah itu udah cukup zoomnya. Kalau di global ini Indonesia dekat sekali dengan Australia ya Bu Rida. Iya, Australia, iya betul. Singapura, kemudian Timor itu sekarang udah nggak masuk ya Bu? Iya, karena alasan politisnya kita nggak usah bahas itu. Jadi gini, kalau kita bicara tentang letak ASEAN sebelumnya, jadi ASEAN itu adalah letaknya sangat strategis, Bu Novi. Kenapa strategis? Karena di antara dua benua dan dua samudera. Antara dua benua dan dua samudera, romantis banget nggak sih? Terpisah jarak. udah nggak usah dilanjutin. Oke ya, jadi itu letaknya, kita harus tahu letak dulu. Nah, kenapa kok harus tahu letak? Ketika kita tahu letak, maka kita akan mudah. Contohnya di kehidupan sehari-hari ya. Kalau kita tahu letak, kita bisa tuh menggunakan Google Map. Iya, kan, betul. Kadang kalau kamu di mana gitu kan, Sherlock dengan gitu. mudahnya sekarang berkomunikasi. Ya, jadi tahu letak itu adalah dasar base kita untuk bisa menggunakan teknologi yang sekarang. Jadi harus tahu letak dulu. Siap. Ya, nah kita balik nih ke ASEAN. Jadi ASEAN itu adalah kerjasama. Nah, itu kerjasama berarti ya? Iya, kerjasama. Kerjasamanya di sini kan ada 3 jenis kerjasama tuh, bilateral, regional, dan multilateral. Aduh, kalau bilateral itu apa tuh? Bilateral, multi, apa tadi Bu? Bilateral, regional, sama multilateral. Multilateral. Aduh, ini pasti sahabat Al-Azhar banyak yang tanya nih. Bilateral,
regional, sama multilateral. Kalau saya bisa menyimpulkan kalau regional biasanya wilayah-wilayahnya di situ-situ aja gitu ya Bu Rida. Ya. Regional. Kalau bilateral berarti apa nih? Dari kata B itu dua ya. Dua ya, berarti ada dua. Ada dua negara. Oke. Dan jadi multi itu seluruh dunia. Nah, sahabat Al-Azhar. Nah, ini kalau ASEAN itu menurut Bu Novi apa ini? Dong. Dua negara? Oh, bukan. Ini banyak negara, cuma kan tidak semua negara Bu Rida. Tapi banyak ya, multilateral. Ya. Oke. Gini, kalau bilateral itu antara saya dengan Bu Novi. Aku dan kamu. Antara aku dan kau. Aku dan dia. Gitu. Nah, jadi gini, kita tunjukin dulu aja ya. Jadi ini sahabat Al-Azhar, lambang ASEAN. Keren ya? Nah, keren di sini ini ya. ada bendera-bendera negara anggota ASEAN. Tadi seperti Bu Novi bilang bahwasanya anggotanya itu di kawasan Asia Tenggara ada 10 negara. Tadinya 11, tapi ada satu negara yang memang keluar dari keanggotaan ASEAN. Jadi ada 10 negara. Itu negara apa Bu Rida? Yang Timor Leste ya, karena Timor itu Leste yang tadi saya kan tadi kan ya. Ada bilateral antara dua negara. Regional itu kawasan. Nah, ya. ini termasuknya kawasan Asia Tenggara. Siap. Jadi dari ASEAN sendiri itu singkatan dari Association of Southeast Asian Nation. Bisa diulangi Bu? Saya kembali lagi belajar di SMP. Saya kembali saya langsung ke SMP. Ketika saya SMP juga. Itu berapa puluh tahun yang lalu ya? Maaf, baru beberapa tahun yang lalu sih. Oh iya. Oke. Ya, jadi apa namanya? Ini logo ASEAN-nya yang di tengah, kemudian ini adalah bendera-bendera yang menunjukkan anggota dari negara ASEAN. Ini dari sekian bendera kecuali Indonesia ya. Bu Novi tahu semuanya nggak nih? Yang tahu aja deh, tahu. Itu. Yang ini tahu nggak? Malaysia pinter. Singapura. Ih, pinter banget deh. Terus mana lagi yang bisa? Brunei yang mana ini? Oke. Jadi ini ada 10 negara. Ya, ada 10 negara. Iya, oke. Nah, terus ini kan ada ini nih, apa namanya? Nah, kenapa Bu Rida simbolnya harus seperti ini Bu Rida? Ini menunjukkan apa sih? Kok ini ada merah, kemudian ini kuning, kemudian ini biru. Itu kenapa sih harus seperti itu? Ya, ini logo ini, lambang ini berdasarkan dari ini ya, apa namanya, pertemuan negara-negara pendiri. Salah satunya Indonesia negara pendirinya. Nah, ini yang kuning ini jumlahnya 10 yang menandakan 10 negara betul, itu yang ikut kerjasama ya. Nah, kenapa ini merah? Kenapa merah itu membara, jadi semangat membara. Oh, memang merah itu di semua negara, di beberapa negara itu 10 negara memang artinya sendiri merah membara ya. Merah membara, semangat membara seperti kita. Berarti kita perlu semangat ya. Itu kamera apa ya? Terus. Nah, udah ya. Jadi ini adalah kenapa warnanya kuning Bu Rida? Ini warna kuning itu kemakmuran. Jadi gini, berarti di tengah semangat yang membara timbullah suatu kemakmuran. Iya, betul. Kenapa kuning? Kuning itu kan warna padi yang sudah menguning, yang sudah matang ya, udah masak siap panen gitu. Kenapa padi? Karena dari seluruh anggota ASEAN ini komoditas utama untuk pangannya itu adalah beras. Oh, Bu Novi makan padi. beras dong. Nah, itu dari padi itu. Tuh. Cukup ya untuk ini ya logonya ya. Sekarang kita bahas satu persatu dari negara-negaranya ini. Mau negara mana dulu? Saya tertarik dengan Singapura dulu deh. Singapura. Singapura ada presiden baru ya? Oh iya? Iya, presidennya perempuan. Presiden perempuan? Iya, presidennya perempuan dan apa namanya, beliau Halimah Yacob. Beliau Islam. Jadi seorang Muslim dan dia berjilbab gitu. Hanya saja apa namanya, Singapura itu kan bentuk negaranya nggak sama kayak kita, komentar gitu. Oh gitu. Ya, nah Singapura ini adalah negara yang paling maju, yang jelas dibanding negara yang ASEAN negara anggota lain. Jadi memang Singapura ini adalah salah satu negara termaju yang berasal dari Asia Tenggara. Masya Allah. Ya. Itu kira-kira kenapa sih kok Singapura bisa semaju itu Bu Rida?
Kalau saya boleh tahu nih. Oh ya, jadi kemajuan itu salah satunya adalah tingkat pendidikan. Oh, Masya Allah. Tingkat pendidikannya di sana jauh lebih tinggi dibandingkan negara anggota ASEAN yang Mungkin lain. keinginan penduduk-penduduknya tuh untuk bersekolah atau mencari ilmu tuh lebih tinggi atau gimana, Bu Rida? Iya. Kemudian budayanya juga budaya, bukan berarti kita mengecilkan Enggak, budaya yang enggak lain ya, ya. Budaya enggak, di oke. sana, budaya etos kerja, budaya kedisiplinannya itu juga jauh lebih lebih dibandingkan yang lain. Dan satu lagi, Singapura itu kan nggak luas. Luasnya sama Jakarta aja masih luas Jakarta. Oh iya. Iya, jadi dengan wilayah yang kecil maka mereka jadi maksimal gitu. Jadi terpacu untuk istilahnya memanfaatkan apa yang ada di sana. Betul. Tuh. Oke. Ya, jadi kita harus banyak mencontoh Singapura sih untuk. Terus sekarang saya tanya lagi, Bu Rida, dari sekian banyak negara, kira-kira yang kontribusinya paling aktif tuh negara mana sih, atau semuanya sama? Jadi untuk di ASEAN sendiri, gini ya, ini kan bertetangga, kita hidup bertetangga ya. Oke. Bukan berarti siapa yang paling aktif, siapa yang kontribusinya paling banyak, nggak kayak gitu. Jadi untuk ASEAN sendiri itu adalah memang kerjasama. Yuk, siapa yang memang kurang dibantu, jadi merata begitu. Dan Bu Novi ingat nggak hadis yang ini Rasulullah yang paling baik, orang yang paling baik itu adalah orang yang baik dengan tetangganya. Ya, ada kan ya yang begitu ya. Nah, ini jadi bertetangga di sini kan bukan berarti kita secara individu, tetapi dalam hidup bernegara pun sama, dengan negara tetangga kita harus baik, Oke, gitu ya. betul. Jadi jangan sampai adanya konflik. Betul. Maka ASEAN ini dibentuk supaya 10 negara anggotanya tetap berada di suasana yang damai. Oke, betul. Gitu. Jadi kontribusinya hampir sama. Hampir sama saling membantu. Sama-sama saling kerjasama. Iya, kerjasama dalam bidang ekonomi dan lain sebagainya. Betul. Jadi ASEAN ini bukan kerjasama di bidang pertahanan ya. Oh, bukan. Kalau pertahanan itu ada militer di situ, enggak. Jadi ini hanya politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Pertahanannya tidak. Tapi kalau semisal gini, ada suatu negara ASEAN ini, tapi ternyata membutuhkan peralatan militer misal, apakah negara ASEAN anggotanya ini bisa membantunya atau enggak? Dilihat dulu ini untuk apa gitu ya. Kalau untuk mengintervensi negara lain, maka tidak boleh. Tidak akan ini nanti akan dinaikkan menjadi istilahnya, kita kan ada PBB juga ya, itu multinasional ya, multilateral lebih banyak lagi ya. ya. Itu akan jadi bermasalah gitu. Jadi untuk mengurangi konflik. Kalau misalnya butuh perlengkapan senjata kan berarti kan mau mengadakan konflik kan, itu kan nggak baik juga gitu. Jadi berarti memang ini untuk kalau bisa disimpulkan ini kerjasama yang baik-baik deh gitu ya. Bukan berarti militer tidak baik, tidak, tetapi ini yang sekitar politik, ekonomi, kemudian sosial kayak gitu ya, Bu Rida ya. Nah, dari 10 negara ini mempunyai ciri khas masing-masing, Bu Novi. Jadi contohnya ya, kita tunjuk Laos. Oh ya, Laos. Ya, negara Laos. Oh ya. Kayak nama bumbu ya. Oke. Laos. Bu Novi tahu nggak istimewanya Laos itu apa? Belum tahu ya? Orang-orangnya mungkin. Jadi gini, kalau dari letak, Laos itu adalah satu-satunya negara ASEAN yang tidak memiliki laut. Tidak memiliki laut. Iya, jadi itu posisinya di tengah. Jadi kalau mau ke laut, kota ya, tengah-tengah. Jadi wilayah. di wilayah bersebelahan dengan Vietnam, posisinya itu ada di tengah-tengah. Jadi dikelilingi oleh negara lain. Nah, kalau misalnya orang Laos mau piknik ke laut nih, harus ke Vietnam dulu. Harus seru banget nggak? Ibaratnya harus ngelewatin Vietnam dulu ya, harus keluar negeri dulu baru ya. Kalau kita di Cilacap ini, di Indonesia ini, kita laut ibaratnya naik becak aja bisa ya. Jalan aja bisa, Bu Rida. Nah sekarang Bu Novi bayangkan deh, ini kita membayangkan ya, kita orang Laos nih, kita pingin pergi ke laut, piknik ke laut, ada kepentingan untuk ke laut. Terus tidak ada ini kerjasama ASEAN, bisa dibayangkan? Nggak bisa kan? Nggak bisa lihat laut ya. Nah, ini makanya ASEAN ini juga memberikan kemudahan-kemudahan. Jadi ketika Bu Novi
mau pergi ke 10 negara ini, kecuali Indonesia ya, berarti 9 negara ini, Bu Novi hanya cukup membawa paspor, tidak perlu ngurus visa. Oke. Kan enak banget kan? Jadi kalau orang Laos nih, Ini pengetahuan baru nih bagi orang Laos saya. nih mau lihat laut, jadi nggak perlu tuh ngurus visa dulu ke kedutaan Vietnam gitu ya, enggak. Jadi Sahabat Al-Azhar nggak perlu ngurus visa kalau kita mau ke Laos tuh. Kita mau ke Brunei nggak usah ngurus visa. yang paling dekat ke Singapura, iya, belanja Singapura. belinji. Aduh. Enggak lah Bu Rida. Enggak ya, enggak. Sekarang kan pandemi. Oh iya, nanti kalau udah nggak pandemi. Iya, Pandemi kan nggak selamanya. Badai pasti berlalu. Oke, kita Kok jadi husnuzon nyanyi aja ya Bu Rida Iya. ya. Sahabat Al-Azhar, kita harus husnuzon. Pandemi ini akan segera berakhir. Pasti ya, nggak ada yang nggak berakhir. Semuanya itu pasti ada akhirnya. Oke. Itu Laos ya, penting banget. Sekarang negara Thailand. Thailand, oke. Ya, Thailand istimewanya di mana? Coba Bu Novi. Thailand istimewanya Yang kalau saya bilang awal udah gajah. dikasih kode. Gajah, selain gajah itu Apa? Yang Bu Novi tahu aja sih. film Thailand. suka lihat drama Thailand ya. Film Thailand, kemudian itu gajah. Gajah. Oke. Kenapa saya bisa tahu gajah? Jadi waktu itu tuh pernah ada teman ke Thailand. Kok ketika dibawain pulang beliau itu bawa sesuatunya tuh semua gambar-gambar gajah. Motifnya gajah gitu Iya, ya. motifnya Oke. gajah itu jadi tahu. Tahu nggak kenapa kok gajah? Kenapa Bu Rida? Karena itu lambang ininya ya, lambang negaranya. Jadi gajah itu dianggap sebagai hewan keramat di sana. Oh, Iya. oke. Namun erat kaitannya dengan ASEAN ini, dulu namanya Muang Thai ya, sekarang Thailand. Dulu namanya iya, Muang Muang Thai. Thai, iya. Makanya ada apa namanya olahraga namanya apa itu yang Muay Thai. Muay Thai yang ya tinggi itu. itu kan dari Oke. ini gitu loh. Oh, Kayaknya iya, sih. iya. Kelus banget. Nah, kita kembali ya. Jadi erat kaitannya dengan ASEAN ini. Thailand atau Muang Thai, dulu namanya Muang Thai, sekarang Thailand. Thailand itu merupakan lumbung padi ASEAN. Wow, masya Allah. Berarti nih Iya. ibaratnya padinya ASEAN nih Ngumpul di sana ngumpulnya semuanya. di Thailand. Iya. Jadi kalau kita misalnya itu kayak kita, tapi kayaknya belum pernah ya. Ini contoh aja. Ada salah satu negara ASEAN yang memang terjadi krisis beras. Beras, ya. Itu nanti akan diberikan bantuan diambilnya dari Thailand. Itu karena Oh, semuanya Masya Allah. Jadi gini, meskipun ini latar belakangnya berbeda, jadi kayak misalnya kalau kayak kita infak gitu loh. Kayak chemistry nggak sih? Kita ngumpulin gitu ya. Kita misalnya dari Indonesia itu ada beras berapa Oke. ton gitu atau berapa ton banyak, terus nanti disisihkan sekian persennya dikumpulkan di Thailand gitu untuk membantu negara-negara anggota ASEAN yang memang terjadi krisis pangan. Mulia banget kan? Iya, Ya. emang berarti salah satu tujuannya adalah seperti itu ya. Iya, jadi kemakmuran bersama untuk Oke, ASEAN. yang tadi Iya. logonya Iya. warna kuning. Nah, iya itu terus. Oke. Nah, terus bergeser ya dari Thailand. Iya. Lumbung padinya di Thailand, tapi penelitian tentang padinya itu ada di Filipina. Filipina, oke. Tahu nggak posisi Filipina ada di mana? Ini kayak Laos lagi nih, jangan-jangan. Enggak, posisi Filipina itu ada di sebelah utara Pulau Kalimantan ini Filipina. Deket ya Bu ya. Kalau saya bilang Filipina, yang ada di benak Bu Novi apa nih? Filipina. Apa? ya? Filipina gitu. Saya bilang Filipina. Apa? Gak pernah ada ini ya. Clue. Belum sih, belum. Oke, jadi gini. Pusat penelitian padi ASEAN itu ada di Filipina. Tepatnya di kota Los Banos. Los Banos di Bukan Los Angeles. Los Banos. Los Banos. Kalau Los beda. Angeles itu di US ya, di Amerika Serikat. Ya, jadi di Los Banos itu penelitian padi. Namanya adalah disingkat ya IRRI atau IRI. Iya, pernah dengar itu. Iya kan? Terus Itu yang mau saya tanyakan itu padinya diteliti yang gimana? Bibit unggul. Oh, Jadi bibit unggul. Oh, mana yang bibit unggul? Iya, Gitu ya, oke. pernah dengar padi
jenis IR? Pernah. Nah, itu Bu Rida. dari situ. dari IRRI. IRRI. Jadi oke. disingkat. Ini berasnya itu dari Filipina kan, tapi mungkin bibitnya. Nah, ya, jadi Oke. penelitian untuk memilih padi bibit unggul yang nanti akan sosialisasikan, diberikan kepada seluruh anggota ASEAN, negara anggota ASEAN yang disesuaikan dengan jenis tanah yang ada di negara itu. Masya Allah, saya Ya. dapat ilmu luar biasa nih, luar biasa banyak. Karena baru dengar kalau IR, beras IR itu ternyata dari IRRI kayak gitu ya. Iya, Oke. jadi Mungkin itu sahabat Al-Azhar sudah ada yang tahu atau baru tahu, sama seperti saya. Nggak apa-apa, dengan ngobrol kita Iya, jadinya namanya juga tahu ngobrol banyak asik ya, gitu. Iya, terus lagi Oke. di Filipina itu kalau mungkin di sini Bu Novi dan sahabat Al-Azhar sering mendengar ya, Filipina itu hobi banget ya, ada apa ini namanya, angin topan. Oh Ya, iya, angin topan gitu kan, angin topan Oke. atau typhoon ya. Jadi satu-satunya negara di ASEAN, anggota ASEAN yang sering terkena apa namanya typhoon itu adalah di Filipina. Kita lihat Filipina ini menghadap langsung ya ke Pacific Ocean ya, atau ke Samudra Pasifik. Dan di sini ada apa namanya, semacam perbedaan tekanan udara yang mengakibatkan Filipina memang sering terkena typhoon atau angin topan ya kalau kita bilang. Angin topan ya, serem banget ya. Iya, jadi bayangin sih iya, kalau misalnya jadi angin gitu. topan gitu, angin topan yang hujannya deras banget. Aduh, pokoknya Angin ya, angin, hujan, deras, badai gitu ya. Jadi itu Oke. Filipina. Nah, kemudian Kalau Indonesia sendiri Bu Rida, Indonesia kan dari tadi kita harus ngomong- nanya nih ke saya dulu. bukan kan kita sama-sama jadi gitu Iya. gitu. Kalau Oke. Indonesia ini erat kaitannya sama ASEAN ya. Maksudnya yang erat kaitan Iya. sama saya Kalau gitu. kalau nanti kita bicara Indonesia seharian nggak cukup ya. Iya, karena luar biasa. Nah, Indonesia sendiri perannya adalah yang ini banget, sekjennya, kantor Masya sekjennya Allah. ASEAN itu ada di Jakarta. Masya Allah. Begitu. Jadi kantor pusatnya Kantor ibaratnya. pusatnya ibaratnya administrasinya di Iya, semuanya Jakarta ya, ada di oke. Jakarta di Indonesia itu. Lanjut Bu Rida. Oke, sekarang tadi ada yang kelewat, Thailand. Oke, Thailand. Kenapa Dari Thailand? 10 negara ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing adalah Thailand. Why? Kenapa Bu Rida? Kenapa? Pada saat itu, pada saat masa penjajahan, karena selain wilayahnya juga nggak terlalu luas, Thailand itu memang apa ya istilahnya, sistem kerajaannya itu kuat, jadi menolak pengaruh dari bangsa Barat. Jadi kalau kita kan Kayak punya prinsip yang kuat. iya, gitu jadi ya. ketika ada Barat masuk ditolak, jadi nggak sempet berkembang di gitu sana, ya, iya mental, gitu. sahabat Al-Azhar, mental. Oke. Iya, karena sana sudah ada pemerintahan yang kuat, gitu. Oke. Begitu. Kemudian negara lain Bu Rida, Brunei Brunei itu wilayahnya ada di Kalimantan bagian utara ya. Nah, Oke. kalau kita bilang di atas itu ya. Jadi Indonesia, Malaysia, terus Brunei. Brunei, Nah, oke. Brunei ini negara kecil. Ini juga negara yang komoditas migasnya, Migasnya minyak gasnya luar itu biasa, luar kan? biasa. Kenapa itu menjadi negara kaya? Karena yaitu migasnya banyak, migasnya itu bisa diolah dengan maksimal. Penduduknya sedikit, begitu. Wilayahnya sedikit. Wilayahnya sempit, gitu. Jadi semuanya punya plus dan minus. Iya, punya Makanya plus minus. supaya plus minusnya itu minusnya yang diminimalisir, ada ASEAN. Ke ASEAN untuk saling kerjasama ini ya, Betul, Bu Rida. saling membantu. Kan kita harus baik sama tetangga, Iya, seperti sabda Rasulullah di hadisnya kan. Oke, setelah Brunei, Laos, Thailand, Singapura. Oh iya, Myanmar. Myanmar. Oh iya, saya tuh kalau Thailand, Myanmar, Filipina tuh yang teringat pertama kali tuh bahasanya Bu Rida. Bahasanya, iya. Bahasanya agak-agak mirip nggak sih Bu Rida? Itu antara Kalau- tiga ini. Kalau negara itu? Myanmar sama Thailand agak mirip, tapi kalau Filipina itu pakainya Tagalog, berbeda. Oh, beda ya, berbeda. beda, oke. Jadi di Filipina, kalau misalnya Bu Novi ini mau main ke Filipina ya, itu kita pakai bahasa Inggris saja mereka sudah paham. Iya. Jadi second language-nya memang bahasa Inggris. Memang banyak ya yang pakai Iya. bahasa Inggris. Tahu nggak kenapa kok bahasa Inggris di sana bisa
Bahkan orang-orang itu di sekolah juga benar-benar bahasa Inggrisnya itu aktif untuk digunakan. Kenapa? Tahu nggak sebabnya? Ya karena itu bahasa emang bahasa yang wajib kan Bu Rida? Iya, jadi ada 3 bahasa di sana yang sering digunakan. Dan itu mungkin masyarakatnya emang udah terbiasa, memang dibiasakan gitu. Enggak, jadi gini, pada sejarahnya Filipina itu berbicara sejarah Al-Azhar, dia ahlinya. Enggak ahli, cuma jadi Filipina itu dulu. Saya lupa kalau kita sekarang lagi ngobrol dengan sejarawati. Harus pakai wati ya. Oke, nama saya Rida bukan Wati. Oh iya. Gimana sejarahnya? Jadi Filipina itu dulu pada masa Perang Dunia II di sana pernah dibuka sebagai pangkalan militer Amerika Serikat. Oh. Iya, jadi selain itu juga sebelumnya dijajah oleh Spanyol ya. Karena Portugis di Indonesia terjadi pertengkaran dengan Spanyol antara Portugis, Portugis dapat Indonesia, Spanyol ke Filipina. Jadi kalau kita lihat di televisi misalnya orang-orang Filipina itu kalau yang campuran ya, itu pasti cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu ya. Itu karena perpaduan antara Spanyol dan warga asli Filipina. Tahu nggak warga asli Filipina itu siapa? Penduduk asli Filipina itu bangsa Moro, dan bangsa Moro itu adalah bangsa Muslim. Oh, Masya Allah. Orang Muslim ya, jadi Moro itu bangsa Muslim gitu, orang yang beragama Islam. Nah gitu, jadi Filipina kenapa penggunaan bahasa Inggrisnya di sana menjadi second language karena yaitu tadi itu ya tadi ada secara itu ya. Kemudian Bu Rida, Malaysia, Bu Rida. Malaysia negara tetangga yang kadang suka sering gesek-gesek dengan kita ya. Apa kok sering ada gesekan? Karena kita satu rumpun ya. Jadi hampir-hampir mirip. Iya, hampir-hampir mirip, hampir-hampir sama. Bahasanya aja mirip ya Bu Rida. Iya, bahasanya mirip. Tapi di Brunei juga sepertinya banyak juga ya yang pakai bahasa Melayu ya Bu Rida. Iya, memang sana pakai Melayu. Brunei, di Malaysia kemudian pun Singapura juga banyak yang seperti itu gitu. Malaysia itu juga second language-nya juga bahasa Inggris. Sama. Brunei iya, Singapura apalagi. Bahkan kemudian peran Malaysia sendiri di ASEAN gimana Bu Rida? Kalau peran Malaysia ini perannya lebih ke pendidikan. Jadi dari 10 negara ASEAN ini yang ke pendidikannya itu relatif lebih baik, maksudnya yang tingkatannya tinggi itu adalah Malaysia. Kan alumni Al-Azhar banyak tuh yang sekolah di Malaysia. Oh iya. Iya, banyak yang sekolah Malaysia. Iya, mana suaranya loh? Nanti komen di bawah. Yang pernah mengenyam pendidikan di Malaysia, ayo tunjukkan pesonamu. Iya, jadi memang begitu ya. Selain Singapura tentunya ya. Karena mereka juga tetangga juga ya, mirip ya Bu Rida, Indonesia. Bahkan juga. Kalau Malaysia yang di Semenanjung Malaka itu mau ke Singapura, itu cuma tinggal nyebrang jembatan aja pakai bis. Ya, jadi kenapa kok tadi kita bicara gesekan-gesekan? Sama aja Bu Novi, ketika kita hidup bertetangga, kita kan juga pasti pernah ya mengalami gesekan. Itu kan ujiannya. Iya, jadi meskipun kita ya terjadi beberapa gesekan, bahkan sampai perebutan wilayah ya. Kan pernah Indonesia sama Malaysia tuh yang klaim-klaiman pulau. Itu ya ini salah satu fungsinya ASEAN itu untuk mendamaikan. Jadi semuanya bisa dibicarakan dengan baik lah. Nggak perlu semuanya bisa dibicarakan dengan baik-baik sahabat Al-Azhar. Nggak perlu terus kita marah-marah gitu ya. Terus update status gitu. Aduh. Ini jangan sampai sahabat Al-Azhar, jangan sampai. Contohnya kita gini. bertabayun dulu ya Bu Rida. Iya, jadi jangan update status dulu sebelum tabayun. Dikatain bohong. Tabayun dulu sahabat Al-Azhar. Iya, jadi ketika kita ada masalah, ketika ada masalah sama siapapun, misalnya jangan update status. Iya, saya sama Bu Novi nih ada masalah. Ya jangan update status yang lihat cuma dia doang, gimana Bu Rida? Ditujukan ya. Kan mendingan kita tabayun. Udah dilihat baik-baik. Curhat ya. Jangan sampai sahabat Al-Azhar. Iya, ya. jadi kita tabayun dulu. Nah, jadi tolong diselesaikan dulu aja gitu. Okay. Nah, ini sama Indonesia sama Malaysia juga sering ya. Jadi jangan sampai kita terbakar emosi lah. Nanti kalau kita tidak baik sama tetangga kan kita, netizen gitu yang selalu membakar-bakar gitu. Tapi itulah nikmatnya kita hidup bernegara Bu Rida. Betul. Oke. Iya, saya jadi ingat nih Bu Novi. Jadi ketika kita bertengkar nih, ketika kita
ada gesekan itu biasanya kan sama orang yang dikenal atau orang nggak kenal ya. Betul sahabat Iya, Al-Azhar. berarti ribut itu nggak masalah, yang penting jangan sampai terjadi konflik. Kenapa? Berarti itu adalah orang yang saling mengenal dan saling menyayangi, saling peduli sahabat Al-Azhar. Jadi kita harus menyelesaikan dengan baik begitu. Yuk, mana lagi? Kita pergi kemana lagi? Mana lagi ini? Oh ya, tadi kita kan ke Myanmar. Ke Myanmar belum selesai, ke Myanmar nih. Nah, Myanmar itu ciri khasnya adalah satu-satunya negara anggota ASEAN itu letaknya paling utara, sehingga iklimnya subtropis. Tahu nggak bedanya tropis sama subtropis? Subtropis. Kalau nggak tahu ngomong aja. Ya kali Bu Novi kan guru bahasa Indonesia ya, belajar IPS sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Tapi ya pernah dengar ya. Tropis itu berarti ada 2 iklim ya Bu Rida ya? 2 musim. Oh ya, 2 musim. Musim penghujan, musim kemarau. Iya, itu. Kalau subtropis ada 4 musim. Apa aja nih? Ini hanya sekedar mengingat-ingat, sambil mengingat-ingat. Menggali, ya, sahabat Al-Azhar, menggali informasi yang memang sudah terpendam jauh. Ya. Jauh banget terpendam. Oke, ada 4 musim penghujan. Bukan musim penghujan. Bukan, musim 4 semi. musim. Musim semi, iya betul, musim semi. Terus musim panas, musim gugur, sama musim dingin. Di Myanmar itu yang paling utara mengalami 4 musim. Berarti ada musim gugur, berarti ada daun-daun berguguran begitu. Iya, daun-daun romantisme, daun-daun berguguran. Bisa syuting di sana ke Myanmar ya. Nah, jadi di sana mengalami musim dingin. Musim dingin itu ciri khasnya adalah salju. Jadi di Myanmar bagian utara sendiri, yang paling utara itu mengalami 4 musim, dan kemudian ada salju ini tadi. Nggak usah pergi jauh-jauh kan? Nggak usah pergi jauh-jauh, harus ngurus visa dan lain sebagainya. Kita keliling aja negara ASEAN, kita sudah menemukan banyak hal di sana. Siap. Ini Bu Rida. Ya. Kemudian Kamboja itu ya memang ini ASEAN ya. Iya, Kamboja itu memang sekarang sedang mengalami perkembangan. Kenapa? Karena Kamboja itu dulunya terjadi konflik intern antar jadi dulu ada Khmer Merah namanya. Khmer Merah di sini berhaluan kiri ya, komunis. Kemudian konflik dengan pemerintah yang ada di sana. Jadi memang kondisinya memang beberapa dekade yang lalu memang belum stabil. Namun alhamdulillah dengan adanya ASEAN, menjadi anggota ASEAN, maka sekarang sudah jauh lebih stabil. Sama juga dengan Vietnam. Vietnam itu kan awalnya terbagi menjadi 2, Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Kayak Korea tuh, Korea Selatan, Korea Utara. Kan perbedaannya juga jauh banget itu Korea Utara sama Korea Selatan. Vietnam Selatan itu istilahnya dimandati. Jadi menjadi negara mandat. Yang memandati siapa? Amerika Serikat. Kemudian kalau yang utara itu dimandatin ke Uni Soviet. Jadi memang haluannya berbeda ya, liberalis dan komunis. Nah, ini terus kemudian diakomodir, akhirnya bisa bersatu lagi sekarang, dan sekarang sudah jauh lebih baik. Mulai berkembang lagi ya. Dan padi terbaik itu dari Vietnam. Varietas padi terbaik itu dari Vietnam. Oke. Sahabat Al-Azhar, dari tadi kita ngobrol asik nih tentang negara-negara. Ada nggak yang sudah bayangin ke sana tadi musim gugur? Iya. Kalau Bu Novi sendiri, kalau saya sendiri itu tadi sudah bayangannya udah kemana-mana, udah ke Kamboja, kemudian ke Myanmar, udah mengalami musim salju gitu kan. Kemudian di Laos yang tadi nggak bisa ke laut, nggak ada laut gitu, udah langsung sahabat Al-Azhar pasti sama, langsung pikirannya pasti langsung wah iya, coba kalau kita bayangin kalau kita nggak ada laut gimana rasanya kayak gitu. Gini nih, kita berandai-andai ya Bu Novi. Misalnya nih dikasih kesempatan dan pandemi ini udah berlalu, Bu Novi dari 10, kecuali Indonesia ya, dari 10 negara anggota ASEAN ini kalau diberi kesempatan mau pergi kemana dulu? 1, mau ke Brunei Bu Rida. Kenapa Brunei? Kenapa ke Brunei? 1 tadi migasnya. Kenapa sih kok migasnya di sana kok bagus sekali. Kemudian dan bisa kalau boleh saya simpulkan, kalau negara terberkembang itu di sini kalau nggak salah antara Singapura sama Brunei ya, kalau tidak yang salah. maju Singapura, Brunei, kemudian Malaysia. Nah, di antara 3 itu saya pengennya ke Brunei dulu. Entah kenapa mungkin pengen tahu gimana sih kok
kok menjadi kalau saya lihat di feed Instagram nih, saya lihat di Instagram Reel, di Instagram tuh kayaknya ada yang pakai drone dari atas tuh ngelihat Brunei itu luar biasa kerennya Bu Rida. Oh gitu ya. Dibanding negara lain. Nggak tahu kenapa, mungkin karena mungkin efek kamera bisa jadi. Tetapi memang nggak tahu, pengennya ke sana aja, ke sana terus nih, ya semuanya sih pengen Bu Rida. Iya, tapi kalau disuruh milih ke sini ya. Gimana kalau ada program dari ASEAN yang nggak harus milih? Jadi seluruh negara ASEAN dikunjungi dan dipelajari budayanya. Kemudian ada namanya Kapal Pemuda ASEAN. Kapal Pemuda ASEAN, sahabat Al-Azhar. Ayo langsung browsing langsung cus iya. Browsing. Nih, browsing. Itu kan tadi kan namanya kerjasama. Jadi kerjasama pendidikan kebudayaan. Salah satunya adalah Kapal Pemuda ASEAN. Kapal Pemuda ASEAN. Yuk cus ke sini nih, ke semua negara. Jadi kapal di sini hanya semacam Bu Novi, kalau bahasa Indonesia itu nggak wujudnya nggak terus kapal, karena Laos tadi kan ada di tengah kan susah gitu loh. Wadahnya ya kayak gitu namanya kan aja ya. Karena kita berpesiar gitu kan. Jadi selama 1 bulan Bu Novi 1 bulan keliling negara ASEAN, belajar budaya dan lain sebagainya. Mau Bu Rida, gitu. Gimana caranya? Yuk, segera, yuk kita cari caranya. Karena ini pandemi ya, jadi masih belum ada. Jadi tapi kan biasanya kalau pandemi kita tetap cuma mungkin virtual aja Bu Rida. Nggak seru ya, nggak seru sahabat Al-Azhar. Tapi nggak apa-apa kalau misal kita masih bisa merasakannya secara virtual, kita harus bersyukur gitu. Iya, jadi di ASEAN itu banyak sekali kegiatan memang untuk pertukaran pemuda, pelajar, guru dan lain sebagainya. Dan Kapal Pemuda ASEAN itu bunga terus anak-anak muda aja ya. Pemuda di sini itu tagline-nya di situ pemuda gitu. Iya, jadi nggak hanya pemuda aja. Mungkin semangatnya masih semangat anak muda gitu ya Bu Rida ya. Seleksi ya jelas pasti ada seleksi. Iya, seleksinya gitu. Salah satunya mungkin pemahaman budaya bangsa sendiri. Pemahaman budaya, oke. Iya, misalnya kita bangsa Indonesia ya. Iya. Kita paham lah tentunya ya, kita karena ketika kapal pemuda itu kapal pemuda ASEAN itu berlabuh di Indonesia, nanti yang jadi guide yang menjelaskan itu adalah yang berasal dari Indonesia. Begitu. Masya Allah. Kita diberi kesempatan untuk menjadi guide ya negara-negara kayak narasumbernya gitu ya. Narasumber berarti kita bisa nih nyicil-nyicil dari sekarang nih, kita pemahamannya ditambah nih ya. Iya, tentang bahasa sendiri. Tentang bahasa sendiri. Jangan sampai kita hidup di Indonesia tetapi tidak tahu budaya Indonesia. Iya sih. Iya, seru banget nih, pokoknya seru banget. Memang banyak banget kerjasamanya, terutama di bidang pendidikan, sosial, budaya, gitu. Oke. Terus, oh iya, ini kan nanti kita di akhir acara ada ini ya, ada ada giveaway. Jadi Bu Rida mau ngasih giveaway nih. Itu kameramennya semangat banget Rida. Namun ada syaratnya, giveaway-nya itu adalah untuk kelas 8. Untuk kelas 8. Untuk kelas 8 SMP Islam Al-Azhar 15 Cilacap. Begitu ya nanti. Yang kelas 8 mana suaranya? Nah, pasti harus ini. Harus ngikutin gitu ini. Ya. Ini oke. Kalian nanti membuat opini. Opini dituliskan di kolom komentar. Namun sebelum menuliskan ditulis identitasnya dulu Bu Novi. Nanti itu nama akunnya siapa, ternyata opininya bagus. Kita nggak kenal kan. Ya, misalnya nih tapi itu harus opini sendiri ya. Iya, opini sendiri ya, nggak ini ya, nggak plagiat ya. Enggak, no. Jadi opini tentang ASEAN ini. Jadi nanti silakan ditulis di kolom komentar. Ini wajib ya hukumnya untuk kelas 8 SMP Islam Al-Azhar 15 Cilacap. Tuh, sahabat Al-Azhar yang kelas 8 SMP Al-Azhar nih ikutan giveaway berita. Opini itu kalau dalam Indonesia itu adalah pendapat ya, pendapat kalian nih mengenai ASEAN, mengenai yang tadi kita ngobrol asik. Ini pas banget ya, Bu Novi guru bahasa Indonesia. Jadi tahu ya. Saya banyak tahu loh Bu Rida, meskipun dulu pernah diajarkan, tapi beberapa pasti yang sahabat Al-Azhar pasti lupa, pasti mungkin sedikit lupa. Tapi tadi sedikit mengulang kembali ingatan-ingatan yang terpendam. Romantis banget guru bahasa Indonesia. Ingatan yang terpendam akan ASEAN ini. Wow, Masya Allah. Jadi nanti silakan ditulis opininya di kolom komentar dengan ditulis nama dulu, kemudian kelas gitu ya. Setelah itu nanti silakan ditulis opininya. Opininya adalah tentang seberapa penting Indonesia ikut serta dalam
keanggotaan ASEAN. Oke. Seberapa penting? Seberapa Iya. penting Indonesia ikut serta dalam keanggotaan ASEAN secara tadi Iya. Indonesia sekjen ASEAN-nya aja ada di Jakarta. Iya, penting nggak sih ASEAN buat Indonesia? Oke. Kalau penting kenapa gitu loh? Kalau penting kenapa? Wah, itu Iya, opini kalian ya. begitu. Tetapi ingat ya nak ya. Nah, ingat ya sahabat Al-Azhar yang kelas 8. Ketika kita menyampaikan ini dalam pelajaran bahasa Indonesia nih. Ketika kita menyampaikan pendapat itu harus yang santun. Harus yang santun ya. Iya, Menyampaikan yang opini harus yang santun, tidak boleh menjelekan, tidak boleh membawa-bawa ras ya. Iya, suku, itu- ras, agama dan sara ya, sara ya nggak boleh. Begitu. begitu. Oke, Bu Rida. Kita cukupkan? Ya cukup, kita besok Kalau ketemu ngobrol lagi. asik ngobrol asik ini pasti panjang karena jujur tadi pikiran saya udah langsung berselancar nih Bu Rida. Oh, saya Langsung berselancar. kemana-mana. Pasti kameramen sama kan berselancar kemana-mana. Oke, jadi alhamdulillah Bu Rida kita hari ini ngobrol asiknya tentang ASEAN sudah cukup ya. Iya cukup. Sebentar ya sebentar. Kan kita bertiga nih, kita tim ya. Mbak kameramen kesini bentar dong. Sini bentar. Nggak apa-apa. Tuh malah dada-dada. Oh, dadah-dadah mau ke ASEAN kali. Mbak kameramennya nggak mau ternyata. Iya, oke, siap. Jadi besok kalau ngobras lagi, kayaknya kita dibalik kali ya ngobrolin bahasa Indonesia gimana? Ngobrol majas gitu? Boleh terserah. Oke, ya gitu ya biar asik gitu. Oke, siap-siap. Ya udah. Terima kasih Ya, Bu sama-sama. Rida, sudah menggugah kembali ingatan saya tentang ASEAN. Ini pelajaran SMP, berarti ketika saya SMP itu sekitar tahun. Oke, terima kasih sahabat Al-Azhar. Udah tahu kan negara-negara ASEAN dan negara-negara yang menjadi anggota ASEAN dan siapa yang sudah nggak sabar kepengen berkunjung ke sana. Nah, tadi sudah ada kapal pemuda ASEAN. Itu baru salah satu aja. Itu baru salah satu dan masih banyak yang lain. Program Oke, yang lain. Terima kasih Bu Rida. Sama-sama Bu Novi. Dan sahabat Al-Azhar, terima kasih telah bukan menyaksikan ya, kita bersama-sama dalam acara ngobrol asik ya, ngobrol asik di Cafe Break ini. Jadi tunggu besok kita mau ngobrol apa lagi. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.